Biasanya ada efeknya apa? Efeknya kalau kemarin sih kita Lapar, terus? haus, tergantung nanti Bu. Oh, tergantung imun masing-masing. Terus ada yang kayak sampai meriang gitu atau panas dingin gitu? Ada sih. Ada juga. Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih sama Bunda Dewi. Oke, jadi langsung aja. Kebetulan sekarang Bunda udah ada di tempat Bunda bekerja, dan tepatnya hari ini juga sedang diadakan vaksinasi bagi seluruh aparatur atau pegawai di tempat Bunda bekerja. Nah, seperti ini kondisinya. Karena berhubung ini tempat Bunda bekerja atau kantor Bunda adanya di pinggir jalan ya, jadi maaf kalau misalkan berisik. Oke, di sini tetap kita menggunakan protokol kesehatan dan jangan lupa selalu menerapkan 3M-nya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Oke, daripada penasaran, mending sekarang ikutin aja kegiatan Bunda hari ini. Mungkin aja video Bunda kali ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman nih yang masih belum tahu apa sih tuh vaksin COVID-19, terus juga kriteria orang yang boleh dan tidak mendapatkan vaksinasi itu siapa aja, terus juga bisa dikatakan kategori dari orang-orang yang bisa mendapatkan vaksinasi itu siapa aja, terus juga prosedurnya seperti apa dan prosesnya seperti apa. Ya, Pak. Oke, kalau Bunda sendiri tidak bisa melakukan vaksin karena kebetulan Bunda belum 3 bulan setelah dinyatakan negatif dari COVID-19 kemarin. Jadi terakhir itu kan Bunda dinyatakan negatif dari COVID-19 itu di tanggal 20-an Desember tahun 2020 lalu ya. Lupa sih Bunda tepatnya. Nah, terus setelah dihitung ternyata pas dilakukannya vaksinasi di tempat kerja Bunda hari ini tuh belum pas gitu, masuk 3 bulan setelah Bunda dinyatakan negatif dari COVID-19. Nah, oleh sebab itu Bunda belum bisa mengikuti vaksinasi hari ini gitu bersama teman-teman semuanya. Tapi di sini Bunda mau kasih tahu nanti untuk teman-teman semua mungkin yang belum tahu bagaimana prosedur untuk melakukan vaksinasi, terus apa aja syaratnya, terus kayak bisa dikatakan kriteria dari orang yang bisa melakukan vaksinasi itu apa aja gitu, dan mulai dari usia, terus juga mulai dari atau ada penyakit bawaan dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu ikutin terus kegiatan vaksinasi hari ini di tempat kerja Bunda. Dan ini udah proses persiapan dari vaksinasinya. Dan sini disarankan untuk teman-teman yang mau melakukan vaksinasi dimanapun, sebelumnya tuh yakinin bahwa kondisi teman-teman tuh sedang fit pertama, terus kedua jangan lupa makan, terus jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi vitaminnya ya, terutama vitamin C, dan untuk vitaminnya bisa diminum apa aja sih. Nah, ini dia tim dari Puskesmas Mustika Jaya yang sedang melakukan persiapan untuk vaksinasi di tempat kerja Bunda. Oke, stay tune, ikutin terus videonya ya. Jadi juga untuk petugas dari vaksinasi melakukan atau kayak menggunakan APD lengkap seperti ini. Izin Bu, kalau untuk melakukan vaksinasi ini harus menggunakan APD seperti ini? Iya. Oh ya, tujuannya untuk? Ya, karena kan ini kita memang harus steril. Jadi untuk pelaksanaannya kita wajib pakai APD, apalagi lagi pandemi seperti ini. Jadi tetap ya, walaupun hanya melakukan vaksinasi, jadi dari petugasnya semuanya juga harus melakukan APD lengkap seperti ini. Ini dia. Iya, tetap harus melakukan SOP dan mengikuti SOP secara baik. Izin Bu, Ibu dari Ibu siapa? Saya bidan. Oh, bidan. Oh ya. Jadi ini hampir semua petugasnya ini bidan. Jadi memang yang bisa dikatakan ahli di bidangnya masing-masing. Dan Ibu siapa? Petugas sebagai Bidan safety. Oh, dengan bidan safety. Oh, jadi dari Puskesmas Mustika Jaya Kota Bekasi ya. Ya.
Oke, di sini izin teh untuk di sini untuk bagian apa? Ini meja 4. Hah? Meja 4 itu observasi setelah penyuntikan. Jadi setelah disuntik, Hah? pasiennya itu diobservasi selama 30 menit. Oh ya, nanti setelah pasien diberikan vaksin, diobservasi dulu selama 30 menit. Nah, dengan tetehnya dengan namanya siapa? Saya Bidan Utami. Oh, dengan Bidan Utami. Jadi di sini hampir semua bidan-bidan ya. Jadi memang sudah profesional di bidangnya masing-masing pastinya. Oke, terima kasih. Di sini maaf, dengan teteh siapa? Teteh Mutia. Teteh Mutia. Di bidang apa? Tugasnya apa? Desk jobnya? Saya bagian pendaftaran, setelah diverifikasi datanya langsung didaftarin ke saya. Nanti saya daftarin baru masuk ke meja 2 dan meja 3. Oh gitu. Jadi ini meja pertama. Oh, ini meja pertama untuk verifikasi data. Iya, betul. Oh ya, jadi datanya dimasukin dulu, diverifikasi. Dan ini datanya nanti diinputnya kemana atau dilapornya kemana? Setelah dikasih NIK, diverifikasi, nanti kita masukkan NIK-nya, langsung muncul semua datanya. Oh gitu, secara otomatis ya muncul ya datanya. Oke, terima kasih ya. Ini dengan Mas siapa, Mas? Farhan. Han? Farhan? Ya. Di ini desk jobnya apa? Job desk saya meja pengentrian data sasaran vaksin. Oh, untuk data sasaran vaksin. Sama seperti Teh Mutia, berbeda apa? Beda. Oh, beda. Jadi kalau di saya Heeh. yang belum dapat SMS, yang tadinya belum dapat SMS, Hah? jadi ke saya dulu. Oh, jadi datanya gitu. belum terentry, jadi saya entry-nya manual. Oh, kalau ini masih untuk pendataannya Nah, manual. pendaftarannya saya entry dulu. Heeh, nanti sudah dimasukin di-entry, dulu, sudah baru. masuk ke database. Heeh. Nanti baru pendaftarannya di sini. Oh Meja gitu, 1. ya ya. Jadi kalau ini Mas Farhan ini tugasnya sebagai pendataan tapi manual, yang belum orang-orang atau apa? Nah, yang belum dapat SMS, atau SMS belum ya? dapat undangan. Oh iya. Sabar dulu. Pas. Semangat Pak. Izin Bu, mau tanya lagi untuk kriteria orang yang bisa divaksin itu apa aja? Bisa divaksin. Yang bisa melakukan vaksin itu apa aja? Biasanya yang usia produktif, Usia produktif itu mulai dari mulai dari 20 sampai 45. sampai 45 tahun. Nah, terus selain itu kriterianya apa lagi? Kriterianya berarti kan orang sehat. Sehat. Tidak sedang ada penyakit penyerta. Terus tidak, kalau misalkan lansia kan sekarang udah mulai bisa nih. Dan kalau yang kemarin sebelumnya ibu menyusui, ibu hamil itu nggak boleh lansia sama yang komorbid. Sekarang udah bisa, tapi dengan ada kriteria kalau untuk lansia sama yang penyakit penyerta, dia harus konsultasi ke dokter Oh spesialis gitu, dulu. ya harus konsul dulu ke dokter yang maksudnya yang menangani penyakitnya. Tapi kalau untuk busui sama ibu hamil masih emang nggak bisa ya? Ya terus kalau misalkan Kalau untuk ibu hamil nggak bisa, kalau busui udah mulai bisa. oh ibu menyusui udah mulai bisa. Oh dengan kriteria apa? Maksudnya walaupun menyusui terus misalkan beliau punya penyakit gitu. Ya, tetap nanti kan ini sama dokter lagi. Oh gitu, tetap nanti harus kayak misalkan dapat rujukan lah dari dokter ya. Terus untuk lansianya usianya berapa? Lansia itu berarti 45 ke atas kan? 45 tahun sampai 5 batasnya? 50 sampai 70 juga. 50 sampai 70 tahun. Untuk lansia sendiri itu biasanya kan tahap keduanya jaraknya 28 hari. Oh bedanya untuk usia yang produktif sama yang lansia itu bedanya 28 hari. Jarak untuk vaksin kedua ya. Kalau yang usia produktif 14 hari untuk melakukan vaksin kedua. Nah untuk lansia jaraknya 28 hari baru boleh melakukan vaksin kedua. Oke, terima kasih Ibu. Ini saya masukin di channel YouTube saya. Jadi buat kayak informasi juga ke masyarakat bahwa vaksin itu aman dan baik dilakukan ya. Iya. Terus Ibu boleh dilihat model atau bentuk vaksinnya sendiri itu seperti apa?
Nah, jadi ini dia vaksinnya. Ini tuh namanya apa nih, Bu? Namanya Tolchen. Apa? Tolchen. Oh, ini nama. Oh, ini. Oh, ini namanya. Oh, ini namanya apa nih? Vaksin COVID SARS-CoV-2. Sinovac. Sinovac ya disebutnya ya. Oke. Nah, ini Terus Sinopi. untuk bentuknya sendiri, oh seperti ini. Ini emang di sini. Kecil banget ya. Ntar saya ambil foto dulu. Kalau ada orang nggak ada itu di sini. Ini kan Nah, oke. Dibalik ya. Mana seperti apa? Oh, ini ada expirednya. Ini Hah? untuk 10 orang. Oh, Malah 9. minimal 9. Enggak, maksudnya satu yang botol kecil tadi tuh Yang 10 ya, orang. untuk 10 orang. Oh, ya ya. Jadi minimal itu 9 kita invest. Jadi makanya untuk sasaran sekarang itu kita tunggu dulu kalau misalkan ada 10 baru kita suntikin karena kan sayang hanya 5 jadi vaksin ini kebuang sisanya karena vaksin ini bertahan hanya 6 jam. Oh, gitu. Oh, tuh. Jadi vaksin itu bertahannya hanya 6 jam tuh. Nah, terus setelah 6 jam udah nggak bisa digunakan lagi dan pasti dibuang tuh ya. Oh, ya ya. Nah, terus nanti untuk vaksin berikutnya nanti baru lagi gitu. Oh, ya, oke oke. Ya ya ya. Jadi kita pakein Ya, ini suhunya karena suhu full pack ini Hah? harus 2 sampai 8. 2 sampai 8. Misalkan lebih dari itu vaksin kita rusak. Oh ya, jadi untuk si vaksinnya juga disimpannya tuh ada suhu tertentunya tuh, jadi nggak boleh sembarangan. Iya. Oh, ini namanya tuh tadi cool pack ya. Iya, ini full pack. Ini namanya cool pack, tempat untuk khusus menyimpan vaksin yang ini tuh udah ada suhunya gitu. Jadi suhunya tuh Vaksin karir yang berisi full pack. vaksin karir yang berisi cool pack. Ya ya ya. Sebelum vaksin juga kan ada meja 1, Ah, ah. meja 2. Mm-mm. Nah, itu fungsinya apa aja tuh untuk meja-meja tersebut tuh? Karena kan pendataan Ah. screening, jadi kan ada takutnya ada yang memang tidak bisa disuntik. Oh gitu, jadi ketahuan ya. Jadi sebelum sampai ke tahap vaksinnya itu udah ketahuan dari sebelumnya dulu, dicek dulu lah mulai dari kesehatannya gitu ya. Oh iya iya. Oke, terus biasanya ada efeknya apa? Efeknya kalau kemarin sih kita Lapar, terus? haus, tergantung nanti Bu. Oh tergantung imun masing-masing. Terus ada yang kayak sampai meriang gitu atau panas dingin gitu? Ada sih. Ada juga. Makanya sebelum vaksin harus Ah. makan. Oh gitu. Nanti kan di screening dulu. Oh gitu. Nanti ada screeningnya dulu sebelum disuntik, sebelum divaksinnya. Oke. Jadi disuntikannya tuh di bagian lengan atas, lengan paling atas ya. Sama seperti vaksin pada umumnya atau suntikan pada umumnya. Nah, selesai. Oke. Jadi ini petugasnya sedang melaksanakan tugasnya di desk jobnya masing-masing. Mulai dari tadi untuk pertama si pasien mendaftarkan diri dulu. Jadi untuk yang desk pertama ini tuh untuk yang pasien yang memang belum mendapatkan kayak SMS gitulah atau undangan untuk melakukan vaksinasi. Nah di sini di inputnya secara manual. Nah, kalau yang di meja kedua ini, jadi ini sama sebenarnya untuk menginput si pasien atau data dari pasien yang mau melakukan vaksin. Cuma bedanya kalau di meja kedua ini sudah terdata gitu, maksudnya sudah terdaftar, hanya tinggal melakukan verifikasi aja. Nah, selanjutnya di meja ketiga ini untuk di kayak diobservasi. Tuh, jadi dicek dulu pasien dari yang mau divaksin itu apakah memiliki riwayat penyakit bawaan atau alergi obat atau makanan seperti itu. Nanti baru lanjut ke meja selanjutnya atau ke meja keempat itu baru si pasien tersebut dapat melakukan vaksinasi. Setelah pasien mendapatkan vaksinasi, setelah itu pasien diminta untuk menunggu kurang lebih selama 30 menit karena harus diobservasi dulu untuk melihat reaksi dari vaksin tersebut. Apakah ada keluhan atau mungkin ada
rasa yang mengganjal gitu, karena nanti kalau misalkan ada reaksi yang tidak baik akan langsung ditindaklanjuti oleh petugas langsung. Dan juga karena di sini juga dari petugasnya nih hampir semuanya adalah bidan, jadi yang pasti sudah profesional lah di bidangnya. Nah, ini untuk cek kesehatan, jadi dicek mulai dari tensi, terus juga suhu badan, terus juga ditanya riwayat apakah memiliki penyakit bawaan atau mungkin alergi obat, juga mungkin memiliki alergi makanan. Nah, ini ada salah satu pasien yang saat diobservasi atau saat diperiksa sebelum mendapatkan vaksinasi, tadi darahnya tuh rendah, mungkin kurang tidur atau mungkin bapaknya sedang kelelahan. Jadi disarankan untuk istirahat dulu kurang lebih selama 15 menit. Jadinya tidak sembarangan ya untuk orang-orang yang mendapatkan vaksinasi ini juga, karena seperti yang tadi Bunda sudah katakan, banyak sekali kriterianya atau kayak syaratnya untuk pasien bisa mendapatkan vaksinasi tersebut. Oh, nah, ini tadi pimpinan Bunda yang pertama yang sudah mendapatkan vaksinasi yang pertama kali. Setelah beliau mendapatkan vaksinasi, terus setelah melakukan observasi selama 30 menit, tadi beliau katakan adalah rasanya hanya ada seperti pegal gitu di bagian tangan setelah tadi bekas divaksin, dan untuk efek lainnya tuh nggak ada. Tuh, nanti setelah vaksin apa ada vitamin khusus dikasih atau nggak? Nggak ada. Tetap jaga prokes, minum vitamin. Soalnya kan itu kan nanti takutnya nanti pas dia lagi ngebentuk antibody itu, ya emang kitanya juga harus. Oh ya. Tegang, teteh tegang. Tegang. Karena kamu tegang. Tarik nafas, teh. Tarik nafas. Tarik nafas. Iya, dia pasrah banget tuh. Ayo teh Aji, semangat, semangat. Dia tegang banget loh mukanya. Dia tegang. Tanggal kembali masuk di bulannya kalau dulu ya. Oh ya, coba lihat teh. Jadi harus. Coba lihat teh.
Jadi setelah pasien mendapatkan vaksinasi, jadi dikasih ini tuh jadwal untuk vaksinasi yang kedua. 14 hari setelah hari ini pasien tersebut mendapatkan vaksinasi. Nah, nanti dijadwalkan tanggal berapa teh? Kamu? Tanggal 22 ya? Nah, nanti dapat vaksinasi yang keduanya itu di tanggal 22 Maret tahun 2021. Oke. Udah, maaf. Thank you. Oke, jadi itu dia aktivitas atau kegiatan di tempat Bunda bekerja hari ini, yaitu sedang diadakan vaksinasi untuk seluruh pegawai atau staff di tempat Bunda bekerja. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang melakukan vaksinasi atau mau melakukan vaksinasi, terus bingung nih bagaimana caranya, terus apa yang harus dilakukan, terus prosedurnya apa aja, dan juga kriteria dari orang-orang yang boleh melakukan vaksinasi itu apa aja. Nah, semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-temannya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di next video. Bye, assalamualaikum.